Siap Coach Chandra? Siap. Baik teman-teman. Yang pertama, kan sebentar lagi nih, ini sepertinya menjadi Monday Inspiration saya yang terakhir di studio ini ya. Mungkin nanti akan ikut secara online via Zoom, tapi ini mungkin akan terakhir di studio, nanti tidak tahu ya kalau saya jadi pembicara nanti. Mungkin akan jadi host ya sekarang. Nah, ini contohnya seperti saya aja nih, Kocang. Saya akan memulai bisnis asuransi juga nih nanti ke depannya. Oke. Dan kan kita kalau untuk memulai bisnis asuransi ini kita banyak melihat contoh nih sekarang. Kayak saya melihat contoh Coach Chandra. Dia kesuksesannya lah di bisnis asuransi. Bisa beli ini, berangkat ke luar negeri, selalu ikut trip jalan-jalan, MDRT gitu kan. Nah kita tahu lah ibaratnya kesuksesannya gimana. Banyak contoh ya sebenarnya, bukan hanya Coach Chandra, di agen-agen kita juga di M3 banyak yang sukses kan di bisnis asuransi. Nah itu biasanya membuat orang itu kayak terpacu lah gitu kan, maksudnya bagus nih bisnis kayaknya, kayak berapi-api lah, pengen join gitu kan. Oh jadi agen lah kayaknya menjanjikan gitu lah kan. Prospek gitu ya. Harus masuk gitu. Tapi pas sudah giliran masuk, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ya, susah rasanya itu, kok sulit kali. Jangankan mau ketemu orang aja rasanya, nanti ditolak lagi nih gitu kan. Terus langsung menilai nih. Kayaknya orang ini nggak cocok nih. Ini orang ini nggak akan beli ini yang ini gitu. Itu langsung menilai sendiri. Itu gimana Kocang kalau kayak gitu? Oke, jadi waktu pertama kali saya masuk menjadi seorang agen asuransi, jadi saya pengen kasih tahu ke teman-teman itu ekspektasi harapan kita kan kalau masuk sesuatu, join sesuatu kan kita pasti punya gambaran di awal kan. Pengen ternyata kalau sukses dapatnya begini, dapatnya begitu kan gitu. Itu kenapa kita termotivasi untuk join. Biasanya kan begitu. Nah, kalau aku pengen kasih tahu ke teman-teman itu ternyata di dunia asuransi itu awal kita join, kita kan udah dikasih tahu nih ini bakalan begini. Nah, kita termotivasi saat itu untuk masuk join. Nah, waktu kita masuk, biasanya kita itu menggebu-gebu gitu untuk langsung prospek dan lain-lain kan gitu kan. Nah, yang saya pengen kasih tahu ini teman-teman, kalau kita punya mindset seperti itu malah akan jadi lebih sulit. Karena kenapa? Karena kita nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak prepare diri kita nggak belajar, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu kita langsung prospek gitu kan, itu biasanya akan mengalami yang namanya kesulitan. Yang di awal itu pasti kesulitan dan terjadi yang saya maksud itu yang biasanya itu capeknya itu di pikiran. Yang seperti tadi El bilang kan, waktu masuk nanti gini, nanti nasabahnya bilang nggak mau lah atau apa, kan itu kan terjadinya di pikiran gitu kan. Nah, kalau saya waktu pertama, jadi aku pengen kasih tahu perbedaan agent-agent yang baru masuk, sama-sama baru masuk, tapi kenapa hasilnya itu bisa beda, ya kan? Itu karena waktu saya pribadi, ya saya contoh waktu saya pribadi masuk, di pikiran saya itu udah clear banget, udah jelas banget. Jelasnya gimana? Jelasnya adalah saya tidak akan peduli ini nasabah mau masuk atau enggak, pokoknya saya kerja. Kerja dalam artian seperti orang bekerja. Seperti orang bekerja. Jadi contohnya misalnya kita kalau kerja sebagai karyawan kan kita udah tahu nih, waktu masuk Senin sampai Sabtu kita masuk, ya kan? Kita kerja apa kita udah tahu. Pokoknya kita kerja ya, mau tahu mau itu capek atau enggak, kita nggak peduli, kita udah tahu kita mau kerja, ya kan gitu. Nah, di asuransi sendiri kita nggak ada guidance-nya. Kan nggak ada guidance-nya sama sekali kan. Pokoknya lu ini sebebas kamu lah ya kan. Leader juga nggak punya hak untuk sampai kamu harus ketemu orang gini-gini kan, enggak. Jadi kamu kerja, nah biasanya waktu kerja inilah yang aku bilang kenapa agent-agent baru itu kesulitan gitu. Karena mereka itu contoh nih, aku pribadi dulu ya. Waktu aku kerja 1 ditolak ataupun diterima, saya 2. Next kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya ya sampai ke 10, 50, 100 kan gitu. Dari sana saya belajar. Jadi ini perbedaan paling penting teman-teman. Dari sana saya belajar
gimana handle orang, gimana berkomunikasi dengan Oh, orang. jadi maksudnya ini satu ditolak, maksudnya orang pertama nolak, baru itu kita langsung next ke orang kedua gitu, Ya, ke orang ketiga dan benar. seterusnya kayak gitu. Itu yang membuat saya nggak capek. Hmm. Nah, agent yang biasanya dalam tanda kutip gagal di awal, itu biasanya mereka kalau 1, 2, 3, 4, 5, habis ke 5 mereka udah berkelut di sana. Enggak nyari yang keenam gitu Nggak ya. ada lagi biasanya. Biasanya yang saya tahu itu nanti mereka akan balik 1, 2, 3, 4, Dengan 5. cara yang berbeda. Dengan gitu ya. cara yang beda. Jadi 5 itu diutak-atik terusan selama seminggu, sebulan full, dan 5-5-nya misalnya nggak Enggak mau juga. mereka udah langsung oke. Kemungkinan besar give up. Kemungkinan besar udahlah ini kayaknya nggak cocok gitu. Nah ini yang terjadi. Perbedaan paling mendasar ini yang terjadi. Kalau saya udah clear saat itu mau ngapain. Pokoknya tugas saya adalah prospek sebanyak-banyaknya orang. Nah di sana kan saya pasti akan mengalami yang namanya penolakan, di PHP dan segala macamnya kan. Contoh case pertama saya aja, kalau teman-teman kalau dengar ya udah pernah dengar, saya jelasin sedikit lagi, flashback kembali. Itu lucu banget tuh. Kalau ditanya saya gimana saya bisa closing. Closing pertama ya. Closing pertama saya masih ingat banget karena itu adalah pertama kalinya saya prospek orang kan gitu kan. Jadi ini nasabah waktu aku datang dia welcome banget gitu. Kita ngobrol-ngobrol terus aku prospek seperti biasa lah ya kan, dengan ilmu yang seadanya. Saya juga belum belajar yang namanya handling objection. Saya tidak belajar apapun, saya cuma tahu product knowledge-nya. Kalau ditanya biaya akuisisinya berapa, saya bisa jawab. Kalau di objection seperti saya nggak ada uang, saya masih kebutuhan dan lain-lain, itu saya masih bingung gitu. Jadi waktu aku prospek selesai dan premi sudah ada, ngomong udah jelas, ternyata saya di objection gitu, oke? Objectionnya itu dia bilangnya ke saya adalah, oke, saya mikir-mikir dulu, gitu. Bayangin saya saat itu beneran. Saya mau pulang nggak mungkin, minta oke begitu dia mikir-mikir kan, saya nggak tahu juga mau jawab apa. Saya diam, mau pamit juga nggak enak kan. Nggak coba googling tapi ya? Enggak, saat itu enggak. Saat itu saya benar-benar dalam keadaan sangat freeze gitu, seperti terdiam gitu. Seperti kena kena hantam terus gua kena stun gitu, diam langsung. 5 menit saya diam. 5 menit saya diam, 5 menit itulah entah kenapa apa yang merasuki nasabah ini, saya nggak tahu, tiba-tiba dia buka mulut di menit ke-6 dia buka mulut. Dia bilang oke, mana yang harus saya tanda tangan. Loh, dia langsung bilang mana yang mau saya tanda tangan. Karena saya nggak ada objection saya nggak ada handling dia gitu. Karena saya juga nggak tahu gimana menghandle dia saat itu. Karena saya benar-benar saat itu masuk ke asuransi, saya cuma belajar product knowledge-nya. Saya cuma belajar itu tanpa belajar yang namanya handling objection. Oke? Dan saat itu juga begitu dia mau masuk, saya jadi bingung dong. Loh, ternyata tidak harus di handle gitu. Diem aja kadang bisa loh. Bisa gitu. Menghandle ya. Dan saya nggak tahu kalau saya coba tanya kembali, saya nggak tanya kembali sih. Kenapa saat itu beliau mau masuk gitu. Ya lagi ngapain ditanya, udah masuk. Ya, nah kalau teman-teman tanya saya kok bisa kan gitu kan. Ya saya juga nggak bisa jawab gimana bisa kan gitu. Maksudnya apa sih formulanya? Nggak ada gitu. Katakanlah saat itu saya handle dia dengan objection, maksudnya menghandle objection gitu kan. Apakah ada jaminan ini bakal masuk? Ya enggak juga gitu. Nah disinilah yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman adalah, kadang ketika kita berada di kondisi buntu gitu kan, nasabah objection kita belajar mati-matian, oke, kita tanya leader kita kan, oh gimana sih Pak gini, kalau nasabah tanyanya objectionnya keberatannya begini, kita jawabnya gimana kan gitu kan. Kita udah belajar, kita udah kasih semua itu ilmu kan gitu kan. Kita pasti praktekin dong. Begitu kita praktekin, ternyata nggak masuk juga gitu. Terus gimana? Balik lagi, tanya lagi. Terus agentnya itu kemungkinan besar akan merasa, ini nggak bisa nih, ini susah gitu. Ini begini, ini begitu. Nah itulah perbedaan paling signifikannya. Kalau saya belajar semua itu, saya tahu, di dalam hati saya tahu apa? Saya tahu apapun, sebagus apapun omongan saya, kalau dia memang nggak mau, ya nggak mau. Berarti saat itu saya menyadari satu hal adalah,
saya cuma tidak ketemu orang yang tepat. Gitu doang gitu. Saya tidak menyalahkan bahwasanya, oh ternyata objection saya ini, handingnya ini nggak cocok, bukan. Saat itu saya merasa, oke, ini orang belum siap. Gitu. Yang penting adalah di otak saya adalah next. Harus next jalan prospek, next jalan prospek. Itu kenapa kalau saya bilang secara sederhananya dalam prospek, dalam asuransi, kalau saya selalu suka tanya kan nasabah ke agent, 500 orang yang kamu ketemuin dalam setahun, kira-kira dengan skill kamu sekarang, teman-teman bisa closing berapa persen? Dari 500 ya. itu. Mungkin akan dijawab 5%. Iya, 5%. 10, katakanlah 5%. 5% itu udah berapa? 25. 500, ya. Ya kan? 500 udah 25. 25 orang. Berapa banyak agent yang punya 25 case dalam setahun? Itu yang paling gampang loh sebenarnya, secara logika sederhana. Itulah awal pertama kali saya punya mindset itu. Saya nggak peduli nasabah mau jawab saya apa, mau dia tolak dengan gaya objection segimana brutalnya kan gitu. Saya udah nggak peduli itu. Yang saya tahu adalah 500 nasabah yang saya prospek pasti ada hasilnya. Kan gitu. Saya cuma sesederhana itu saya berpikirnya saat itu ya. Dan ternyata setelah saya prospek yang 1, kedua, ketiga, kelima, seterusnya itu membuat saya tentunya membuat saya itu oke, saya otomatis skill saya pasti bertambah. Ya pastilah. Kan? Ketemu terus, skill terus. komunikasinya, skill gimana handle-nya, skill gimana kapan harus ngomong, skill kapan harus diam, dengerin gitu kan. Semua skill itu saya belajar di pengalaman itu, di momen-momen itu. Nah itulah yang saya bilang, kalau teman-teman kalau sekarang bisa nangkep gitu kan, oh ternyata selama ini yang membedakan agent yang berhasil dengan yang belum, ya kan? Saya tidak bilang gagal, tapi belum. Nah itulah perbedaan terbesarnya. Perbedaan terbesarnya adalah kebanyakan agent berhenti di prospekan ke-5, ke-6, ke-7. Katakanlah mereka giatnya 10 misalnya. Saya udah mati-matian nih gini. Jadi mereka maaf cakap seperti menyalahkan faktor hoki. Ya. Ya kan? Nggak cocok faktor berarti. relasi. Ya. Faktor ya banyak faktor. Banyak. Yang tidak mereka tidak sadari adalah harusnya lu keep going gitu. Terus jalan aja gitu. Ke orang yang ke-11 gitu ya, dan selanjutnya. Cepat lambat pasti sampai gitu. Cepat lambat lu pasti, teman-teman pasti bisa ketemu polanya gitu. Ketemu caranya gitu. Banyak agent yang selalu tanya, Pak Chan gimana sih cara memulainya, cara prospeknya, cara ngomongnya. Kan gitu kan? Iya, itu pertanyaan yang wajib. Pertanyaan sejuta umat gitu kan. Wajib ditanyakan. Sales talk-nya apa? Kalau ketemu orang ini harus ngomong apa? Handling objection-nya apa? Gini kan gitu kan. Wah, begitu banyak begitu banyak yang kita persiapkan kan gitu kan. Padahal sebenarnya sederhananya adalah ketika saya prospek seseorang, saya seperti merasa ya udah saya sedang PDKT nih sekarang. Oke? Ini nasabah. PDKT yang dalam artian bukan untuk menjadikan mereka pacar ya. Tapi PDKT yang gimana sih berhasil memikat hati dia kan gitu kan. Saya anggap aja seperti PDKT. Coba teman-teman mikir waktu PDKT itu perasaan teman-teman atau kepercayaan diri teman-teman itu gimana? Pasti satu, gue yakin nih ini bisa. Kan gitu kan. Makanya lu PDKT. Dan nggak berhenti mencoba, rasanya pengen nyoba aja gitu. Di dalam hati udah tersirat bahwasanya ini pasti jadi pacar saya kan gitu, jadi pasangan saya. Ya udah terbayangkan. Bayangkan betapa pedenya saat itu. Terlepas dari dia mau atau enggak ya. Kan gitu. Nah kenapa waktu jadi agent tidak seperti itu? Malah mikirnya, aduh dia pasti punya agent bagus, orang kaya ya kan, masa nggak punya asuransinya agent, pasti udah kan? banyak nih. Nah, asuransinya pasti begini, pasti begitu. Jadi ini yang sebenarnya yang tidak disadari agent gitu. Padahal kalau teman-teman punya kepedean waktu mencari pasangan dengan tingkat pede yang seperti itu, anggap aja seperti itu. Seperti prospek seperti itu juga gitu. Kalau PDKT nggak perlu belajar, biasanya langsung naluri aja. Ya, cara mendekatkan diri itu langsung bisa ya. Iya langsung bisa. Kalau kita yang tanya balik, bro
gimana sih lu PDKT-nya? Hmm. Kan? Bingung mau jawabnya. Mereka pasti bingung juga Iya, ya kan? bingung. Sama seperti saya jawab ke agent-agent juga kan, gimana sih cara prospeknya kan gitu kan. Ini karena ini adalah human touch gitu kan, maksudnya ini pakai feeling ya kan, kapan harus ngomong, kapan harus berhenti, kapan harus dengerin mereka curhat, kapan harus menjelaskan kan gitu kan. Nah, coba anggap sekarang mulai dari hari ini, coba teman-teman anggap ya udah gue sedang PDKT nih. Nah biasanya kalau orang yang lagi PDKT itu juga nggak terburu-buru. Ya kan? Ya. Mereka tahu timing kapan harus nembak kan gitu kan? Ya. Bisa loh, langsung pinter gitu. Begitu bahas asuransi ya kan? Oke, kapan lu harus prospek gini-gini? Nggak tahu kok mau jawab apa, nggak tahu mau prospek gimana, nggak tahu mau gimana mulainya kan gitu kan. Jadi serba salah, serba kikuk semuanya gitu. Akhirnya apa? Waktu presentasi kacau balau. Waktu presentasi entah kemana-mana gitu. Ya kan, nasabah tiba-tiba tanya lu bingung langsung pengen jawab jet atau apa gitu. Nah di sini yang salah kunci utama itu di PD-nya itu. Di PD-nya itu yang kita nggak ada, yang agent itu kehilangan kepedean itu. Nah kalau saya pribadi kenapa di awal-awal bisa, karena saya memang dari awal udah prinsipnya sudah begitu. Pokoknya saya nggak mau tahu 1, 2, 3, 4, 5 jalan sampai 500. Saya udah nggak peduli dia mau tolak, saya udah nggak peduli dia mau gimana lah gitu. Itu yang mungkin harus teman-teman garis bawahi dulu gitu. Tapi memang benar ya, kalau kita bandingkan kita tawarin ke 5 orang, ketimbang kita nawarin ke 500 orang. Peluangnya kan udah Pasti sebenarnya 500. udah nampak ya kan. Orang juga tahu lah. Memang pasti 500 akan lebih banyak peluang yang masuk gitu. Tapi pasti selalu terjadi di 5 aja udah stop gitu. Ya. Karena itu 5, 10 itu mengikis kepedean mereka. Iya. Coba kalau 5 itu 5-5-nya berhasil. Ke-6 dia pede loh. Berarti yang di awal tadi itu yang kita ngelihat kesuksesan orang berapi-api, berarti itu bukan kepedean ya sebenarnya? Enggak. Karena kan itu rasanya kayak percaya diri gitu mau masuk ya kan, tiba-tiba udah nyampe 5-6 orang udah hilang itu pedenya. panas sesaat kalau aku bilang, masa terbawa suasana, ya. orang seperti itu, dia terbawa suasana, melihat begitu luar testimoni biasanya lah, gitu, testimoni ya kan? kesuksesan Kita orang. termotivasi sebentar gitu. Padahal yang saya mau adalah ketika teman-teman masuk ke asuransi, sebenarnya dari kami leader pribadi harus siapin mental dulu sebenarnya. Siapin dulu mental, kasih tahu dulu begini. Nah ini yang biasanya adalah leader itu mengskip ajaran ini. Leader itu biasa ya udah lu gas lah. Gitu. Dengan knowledge-nya dulu penuhin. Lu langsung prospek aja kalau bisa gitu. Kalau nggak coba mana tahu kan gitu kan. Padahal kalau dikasih tahu mental di awal bakalan begini, bakalan begitu dan seterusnya, harusnya dia akan lebih siap, dia akan lebih pede. Dia udah tahu nih ketemu 10 yang PHP yang nggak mau itu 9. Bayangin kalau orang udah punya perasaan mental seperti itu, saya yakin ini agent tetap jalan. Tapi kan waktu dia masuk, dia merasa 10-8 closing. Kan gitu. Iya. Pasti dong. Iya, bahkan kalau enggak 10 closing dalam benaknya. Ya dalam benaknya udah seperti itu. Ternyata 10 belum ada. Ekspektasinya itu gitu. Padahal saya berani garansi ekspektasi begitu kalian masuk ke asuransi ya kan, 9 itu pasti tolak. 9 itu pasti tolak. Kalau kita ekspektasi kita tidak berlebihan dan ekspektasi kita seperti itu, maka kita pasti akan jalan ke 11, 12 dan seterusnya. Ini dulu yang harus diperbaiki. Kalau teman-teman tanya saya how to start, ini dulu. Saya yakin kalau udah beres di sini, nah ke depan itu kita akan belajar lebih gampang. Lebih mentalnya enak. Ya, mentalnya lebih enak. Katakanlah ini seperti kita belajar ekspektasinya dulu. Oke. Agak ngeri deh. Maksudnya gini, tapi kan kita tidak bilang kalau misalkan cara kita ngomong, cara kita menjelaskan produk itu tidak penting, kan enggak gitu juga kan sebenarnya. Iya, penting tetap penting. Pasti penting dong. Cuma maksud aku setelah itu selesai, kita pasti akan secara otomatis kita pasti akan belajar dong. Iya. Karena kita udah ketemu kedua orang, ketiga, keempat ya kan. Iya. Karena kita udah, itu secara alam bawah sadar kita udah ngeh gitu. Oke, saya masuk melalui ini.
saya masuk melalui ini, saya masuk melalui ini. Lebih gampang nanti. Jadi waktu itu itulah asanya gitu. Asa kemampuannya belajar knowledge, belajar handling objection, sales talk-nya. Dari pengalamannya dia itu ketemu orang itu dia udah bisa belajar ya. Benar. Nah itu kenapa kalau ditanya banyak kan kalau kita tanya leader gimana cara prospek, leader juga bingung kadang ngejawabnya. Gimana sih jelasinnya gitu. Padahal yang kami pengen kasih tahu adalah intinya dulu gitu. Intinya di mental itu dulu ya cara kita lihat prospekannya, maksudnya cara kita ekspektasinya dan segala macamnya itu harus jelas dulu di depan gitu. Oke, tapi dari pengalaman Coach Chandra tadi, saya melihat di awal itu tadi ada bilang kalau si calon nasabah ini udah welcome dari awal, dia memang udah welcome ya kan. Ya. Nah, berarti hubungan kita PDKT-nya itu salah satu faktor yang penting. Ya. Bahkan diam aja bisa closing kan. Ya. Karena hubungannya berarti. Benar. Jadi kan ya ini yang saya bilang kan, katakan saya hari ini ketemu satu nasabah yang saya itu punya kemampuan ngomong yang sangat luar biasa, oke. Terus ada satu agent lagi yang biasa-biasa aja, ya kan, prospek satu nasabah yang ini. Ternyata secara hubungan mereka itu lebih dekat, lebih enak, lebih gimana, lebih santai ya kan. Kalau saya itu baru pertama kali kenal dan lain-lain gitu kan. Kira-kira mana yang peluangnya lebih besar untuk di closing gitu? Si agent yang ini atau saya? Yang punya hubungan. Pasti. Karena kita mau ngomong sama orang aja kita milih gitu. Ya kan? Kita mau konsultasi sama orang, kita mau ngobrol biasa sama orang, kita pasti milih yang lebih dekat, lebih nyaman dan lain-lain. Nggak mungkin tiba-tiba, oke, saya langsung suka si Chan pertama kali. Nggak mungkin. Saya harus menunjukkan first impression yang bagus ya kan. Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi inilah yang saya bilang, inilah uniknya ya teman-teman, ini uniknya asuransi. Jadi teman-teman jangan merasa, oh si Chan kalau ngomong ketemu orang udah pasti closing, saya mah udah pasti nyerah kan gitu kan. Bayangin, karena teman-teman dengar saya punya kemampuan berkomunikasi yang bagus, udah langsung ketakutan. Ini agent langsung nggak pede gitu. Padahal bukan itu, memang salah satu faktor penting ya kita pintar komunikasi. Tapi banyak dalam asuransi itu banyak faktor relasi, faktor saudara, ya kan, faktor kepentingan, ya kan. Mungkin ini nasabah butuh bapak kamu, maksudnya dari bisnis, ya kan. Bisnis yang kita lain, nggak akan pernah tahu kan. Atau mungkin faktor banyak gitu faktor. Segen aja bisa jadi faktor ya. Sungkan sama ini, udah. Ya benar. Aja. Ya kan. Kita lihat, oh ini lumayan berwibawa nih orang kan gitu kan. Kita langsung begitu di prospek kita merasa kayak merasa terhormat, terhormat ya, ini agent datang loh gitu. Padahal ini leader udah lama loh nggak prospek orang ya kan gini. Bisa gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut tidak punya kemampuan komunikasi, itu bisa dipelajari. Itu bisa, itu gampang kalau aku bilang. Oke. Jadi kita udah dapat nih beberapa kuncinya untuk memulai itu bagaimana ya kan. Mulai dari pendekatannya gitu kan sampai mental kita bagaimana kan gitu. Nah jadi kalau Coach Chandra bisa sharing pengalamannya nggak? Dulu itu pas awal masuk, yang Coach Chandra lihat itu apa sih? Hasil akhirnya itu bagaimana yang Coach Chandra lihat? Nah waktu saya masuk dunia asuransi, itu seperti satu-satunya jalan dalam hidup saya. Maksudnya kenapa bisa langsung pede kan gitu kan? Mentalnya langsung terbangun. Karena saat itu saya melihat jauh banget ya, dalam artian goal-goalnya saya itu udah jauh banget. Dalam artian saya tidak ada jalan kembali gitu. Saya 100% harus sukses. Karena kenapa? Saat itu saya udah umur 30. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, bahkan motor aja harus pinjem gitu sama abang gitu kan. Saat itu posisi saya juga masih punya pasangan yang sekarang jadi istri gitu kan. Bayangin dengan kondisi seperti itu, saya menjalani asuransi. Kata orang ya ini adalah the power of kepepet. Kadang bagus, tapi tidak semua agent kalau dikasih kondisi begitu bisa sukses juga. Enggak, belum tentu. Bisa jadi makin kacau kan, menghalalkan segala cara untuk closing kan gitu kan. Kadang ada juga agent yang dikasih keadaan santai, nggak ngapa-ngapain, tidak sukses pun tidak masalah. Kadang dia juga bisa stagnan, ya kan? Bisa stuck di sana kan, nggak ngapa-ngapain. Toh kalau nggak
nggak berhasil pun tidak masalah kan gitu. Tapi ada juga agent yang kondisinya santai, nggak ngapa-ngapain, terus dia jalanin dengan sukacita, dengan pede ya kan. Toh dia nggak merasa kenapa-kenapa, dia jalanin ternyata bisa. Bisa juga. Jadi kenali karakter masing-masing. Kamu itu tipe yang bisa nggak dipaksa ya kan? Iya. Kan ada agent yang dipaksa leader, lu cicilan aja gitu kan? Iya. Lu cicilan nanti lu ada loh agent yang dipaksa cicilan malah berhasil. Nggak dikasih cicilan ini malah nggak bisa jalan kan gitu. Nah kalau aku pribadi saya udah merasa oke, nggak ada jalan lain. Saya udah 30, mau merit, mau gini-gini, nggak bisa, harus cepat gitu kan. Nah itulah kenapa saya masuk ke dunia asuransi, karena kalau saya saat itu memilih kerja, saya udah hitung-hitungan udah pasti pinter dong, semua orang tahu hitung-hitungan. Ya kan, sebulan mau 5 juta, 10 juta, mau kumpul sampai kapan gitu. Oke, saya mau buka usaha, nggak ada dana, nggak ada modal, ya kan, nggak punya skill, semua nggak. Mau cari investor lari gitu. Orang saya nggak ada skill yang harus dibanggain kan, kecuali saya punya skill kan gitu. Semua nggak ada. Satu-satunya cara ya saya menjadi sales gitu, marketing. Jadi penjual gitu kan. Dengan modal yang dengan tidak modal terlalu besar cakap doang gitu. saat itu. Ya, dengan modal 225.000. Ujian HJI dong. Ya, sekarang itulah seakan-akan seperti itulah jalan terakhir gua gitu. Jadi saya masuk ke asuransi dengan tekad itu ya. Saya belajar mati-matian, saya harus kejar semua ketertinggalan saya. Nah, karena itu tadi saya kaitannya yang nomor 1 itu, saya memang nggak ada istilah baper lagi di PHP, saya nggak mau, saya langsung emosi, nggak ada lagi. Karena itu udah tidak ada dalam kamus saya. Yang saya kejar adalah dalam 5 tahun saya harus punya mobil, bisa merit pakai uang sendiri, bisa bawa orang tua jalan-jalan, bisa punya semuanya gitu. Dan 5 tahun ini saya berhasil kan gitu kan. Wih, luar biasa ya. Jadi pengen kasih tahu teman-teman adalah dalam melakukan sesuatu, bagi saya goal setting itu super penting. Goal setting itu sangat penting. Karena itulah yang akan mendrive kita untuk bangun semangat jalanin hidup gitu. Tanpa goal setting, tanpa tujuan yang jelas, kita pasti akan muter aja gitu. Muter balik sambil berhayal mungkin. Ya. Apalagi sekarang zaman online. Lihat Instagram orang, 1 jam tangan 200 juta, kapan ya kita punya, lihat mobil orang, 1 mobil 15 miliar gitu. Seperti itu doang gitu. Sebenarnya kayak nggak ada arah lah ya. Ya, nggak ada yang memaksa atau nggak. Kalau orang lain tidak bisa memaksa kamu untuk jalan, kamu harus bisa memaksa diri kamu untuk jalan. Berarti nggak ada satu hal misalkan, oh kita harus begini nih gitu kan. Misalkan kayak, kenapa bisa sukses? Berarti ini karena the power of the kepepet gitu kan. Belum tentu berarti juga. Belum tentu gitu. juga kan. Banyak orang yang kepepet akhirnya bunuh diri, akhirnya melakukan kejahatan. Bukan malah sukses ya. Banyak orang seperti itu juga kan. Banyak orang yang dia itu nggak ada beban, santai, ternyata malah bisa jauh lebih sukses. Ada juga gitu. Jadi ya itu pengenalan karakter diri sendiri harus tahu gitu. Saya itu tipe yang bagaimana. Itu kenapa saya suka bilang kita harus cari tahu jati diri kita. Kita itu nyamannya gimana, kita itu bisanya gimana, kita itu tipe yang bagaimana gitu. Baru bisa jalan. Kalau kita nggak mampu, gampang cari mentor. Karena mentor bisa melihat kelemahan kita, keunggulan kita. Iya, biasanya orang lain lebih jago menilai. Benar. Oke. Jadi teman-teman jangan maksudnya jangan ada lagi kayak ini gimana ya caranya? Ini kok nggak closing gitu. Terus minggu depan datang lagi, ini gimana ya caranya? Kirain orangnya udah berbeda, ternyata orangnya masih itu juga gitu kan. Nah. Jadi teman-teman ini disuruh untuk next dulu gitu. Cari lagi orang kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Nanti misalkan kita bukan nggak boleh kembali lagi kan. Kita pasti akan kembali ke beberapa orang yang bulan pertama kembali lagi. Iya, kembali lagi ke orang yang pertama gitu kan. Jurus ini sebenarnya aku dapat dari abang ipar saya. Jadi waktu dia tahu saya masuk ke dunia asuransi, dia cuma saranin saya itu. Dia bilang ke saya, Chan, kalau lu mau sukses di asuransi, lu cari sebanyak mungkin orang yang menolak kamu. Gitu. Dia kasih tahu itu doang gitu. Cari sebanyak mungkin orang yang menolak kamu. Cuma itu yang dia kasih tahu. Iya.
karena semua menolak rata-rata kan. Ya, karena saya merasa oke gampang dong. Iya, Kalau dicari cari benar, orang yang benar, menolak benar. kamu kan jauh lebih gampang Iya, daripada daripada cari orang yang mau masuk. Iya benar. Kan gitu kan. Jadi saat itu saya merasa sedikit bergejolak saat itu merasa Kok aneh gitu ya. ini abang ipar kenapa gitu kan. Maksudnya kalau cari orang yang tolak saya ya saya gimana punya omset. Iya. Kan gitu. Tapi kan dia ngomong sesuatu pasti ada maksudnya. Ya, paling saya saat itu ya udah oke, pokoknya saya akan buktikan saya gampang lah kalau cari orang yang nolak. Pasti gampang gitu. Tapi Ya, dalam pastilah. artian cari orang yang nolak dalam artian bukan halo kok gini aku mau jumpa oke nggak mau oke itu nolak bukan. Nolak yang dalam artian lu udah ngomong, lu udah ketemu, jelasin, lu udah jelasin, udah mati-matian, PDKT udah gitu ya. PDKT, nolak. Nah itu nggak apa-apa. Karena dalam perjalanan itu lu bisa belajar begitu banyak hal. Nah itu sampai akhirnya tahun depannya 2015 saya masuk, 2016 saya baru ngeh, oh ini maksud abang ipar saya. Oh, ternyata di perjalanan penolakan itu membuat saya belajar begitu banyak hal. Yang membuat saya lebih gampang untuk closing di orang berikutnya. Wah, Gitu. kita harus berterima kasih kepada abang iparnya Coach Chandra. Ini udah mengajarkan hal baru, maksudnya hal baru kayak membuka pikiran kita gitu ya. Ya, benar juga. Saya suka belajar sesuatu yang arti yang negatif. Ya kan, negatif itu kemudian saya jadiin gimana sih supaya positif. Nah, saya tidak suka arti yang positif. Banyak orang misalnya bersyukur. Artinya positif, tapi jadi negatif. Syukuri aja lah apa yang ada Ya gitu kan, ya. malas-malasan, Ya. ya kan, gini-gini. Memang Bersyukur rezekinya dia, segini, bersyukur kan gitu. rezekinya Tapi memang bagi segini. saya itu nggak bersyukur gitu. Kalau lu bersyukur lu punya kaki, ya lu gunain kakimu bagus-bagus. Semaksimal mungkin Ya, gitu ya. lu bersyukur lu punya mata, lu bersyukur lu lahirnya sempurna, nggak cacat, ya bagus-bagus dong. Gunain gitu, panca inderanya semuanya kan gitu kan. Itu yang saya bilang bersyukur yang sesungguhnya gitu. Jadi segimana positifnya kata itu kalau kita mindsetnya negatif ya negatif. Jadi gitu. negatif ya. Tapi segimana katanya itu negatif kalau kita positifin bisa. Bisa jadi positif. Nah itu yang saya pelajari dari Iya, abang ipar contohnya saya. kayak tadi orang ditolak gitu ya, itu bisa jadi positif. Cari orang sebanyak-banyaknya orang yang menolak. Ya untung saat itu saya benar-benar murni dalam artian saya tidak terkontaminasi ya, karena saya tidak pernah kerja, tidak pernah masuk dunia marketing ya kan? Ya. Jadi seperti orang yang di input perintah A, gue jalanin gitu. Jadi lebih gampang di drive gitu. Yeah. Kan ada agent yang kita ajarin A ya kan, dia lakuin B. Terus dia bingung gitu. Udah terkontaminasi ya. Karena terlalu banyak denger dari A, dari B, dari C, dari E. Dia pengen cari formula yang bagus. Yeah. Padahal nggak ada gitu. Formula yang paling bagus adalah kamu menyadari diri kamu sendiri gitu. Itu yang paling bagus. Oke. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini itu tadi masuk ke awal kita memulai bagaimana gitu. Nah, kita next ini kan kita masih mau mulai nih. Nah, mumpung masih di awal, misalkan kita akan memulai suatu bisnis lah. Ini katakan agen-agen baru masuk. Nah, ini bagusnya bagaimana kok? Kita fokus ke personal selling atau kita fokusnya itu kebangun tim langsung ini? Oke, nah beberapa hari lalu saya melihat sebuah artikel yang membuat saya termotivasi juga. Ada salah satu legenda dari dunia asuransi, income dia per tahun itu 52 miliar. 52 miliar? 52 miliar, dan gua tahu ini nggak mungkin dari personal selling. Iyalah, 52 miliar 52 mau premi income, berapa itu? Income. Ya. Omset tahunan dia secara tim itu 1,7 triliun. 1,7 triliun omsetnya ya. Nah itu membuat saya akhir-akhir ini lebih semangat lagi melihat ternyata goal setting saya selama ini kurang jauh, kurang gila lah. Iya ya. Kurang gila gitu. Pencapaian Coach Chandra yang selama ini yang kita mungkin beberapa orang bahkan kebanyakan orang melihat wah Coach Chandra udah wah gitu ya. Dan itu ternyata masih kurang gila sebenarnya. Bagi saya pribadi itu masih sekarang ya. Dulu saya sempat mengalami momen di mana saya udah cukup lah zone gitu kan, di comfort zone. Nah sekarang saya pengen jauh lebih gila lagi gitu. Jauh lebih gila lagi dalam artinya melihat goal setting yang lebih luar biasa supaya semangat saya itu tidak pudar, tidak turun gitu. Karena ada sesuatu hal yang lebih gila lagi yang saya mau kejar gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman yang baru join ataupun
baru mau mulai ataupun udah mulai tapi tidak jalan, saya pengen kasih tahu ke teman-teman adalah coba lihat bisnis ini jauh lebih gila lagi. Dengan begitu kita akan memulai itu tidak setengah-setengah. Jadi contoh nih, misalnya seorang agent kalau udah bisa melihat sampai ke arah yang tadi saya bilang, yang sampai income-nya itu 1 tahun 50 miliar, maka nggak mungkin dong waktu kamu prospek orang begitu ditolak langsung stres. Ya. Karena goal kamu itu gila banget gitu. Saking segila itu kamu merasa ini penolakan ini dulu biasa-biasa aja. Tapi aku nggak meminta teman-teman itu langsung jadi leader, enggak. Ya. Justru inilah kesempatan teman-teman untuk apa? Kesempatan teman-teman untuk belajar menghandle nasabah, berkomunikasi, objectionnya semuanya gitu. Di dalam lapangan itu ini adalah masa-masa emas Anda ya, 3-5 tahun Anda mati-matian personal selling ya kan, sambil merekrut ya kan. Tapi yang pengen saya minta ke teman-teman adalah fokusin dulu gimana sih saya handle orang dan lain-lain. Karena inilah nanti ilmu yang akan Anda wariskan ke agent-agent Anda. Karena selama ini saya melihat begitu banyak agent yang begitu banyak agent yang tanya leader juga bingung gimana jelasin, gimana jawab. Terakhir agentnya juga padahal semangat dia. Ya, leader tanya lagi ke leader yang atas. Dan tidak ada jawaban juga. Maksudnya obatnya apa? Nggak ada gitu. Karena banyak leader yang saya lihat itu terlalu kaku, terlalu monoton mungkin sampai agentnya itu juga nggak ngeh gitu. Nah, saya pribadi melihat M3 ini punya banyak leader yang kapasitasnya itu luar biasa. Ya, untuk menghandle atau untuk membimbing agentnya. Yang saya lihat secara pribadi yang kurangnya adalah antusiasnya. Antusiasnya adalah bagaimana sih kita mengembangkan M3 ini lebih besar lagi, lebih gila lagi gitu. Saya sekarang termotivasi untuk itu. Saya pengen, karena secara kapasitas ya, secara kualitas leadernya, saya nggak meragukan itu. Beneran, saya nggak meragukan kualitas M3. Yang saya sedikit merasa kurang adalah antusiasnya gitu untuk membangun ini semua gitu. Untuk membangun orang-orang yang seperti kita, melebihi kita kalau boleh. Nah ini yang jadi saya sekarang kesempatan ini saya jadi pembicara juga pengen mengajak leader-leader di sini untuk lebih punya antusias, lebih punya semangat gitu. Bahwasanya kita nggak bisa lakuin sendirian, gitu kan. Saya bisa prospek 1 tahun berapa orang. Tapi dengan ilmu yang kita ajarin ke semua agent kita berkembang 200, 2000 gitu. Maka 2000 masing-masing prospek 1 kita udah bisa menyelamatkan 2000 keluarga. Kalau saya 1 orang nggak mungkin saya prospek 2000 orang 1 hari. Gitu. Jadi saya pengen timbulkan lagi rasa semangat itu. Karena akan sangat-sangat sia-sia jika ajaran ini yang begitu luar biasa itu berakhir di sini gitu, berakhir cuma di personal selling. Iya. Karena antusias untuk merekrutnya kayak. Iya, agak gimana kan, karena kadang ya namanya manusia. Saya juga mengalami problem itu. Dalam artian, kalau saya prospek pribadi kan income-nya lebih gede. Iya. Saya ajarin 1 agent, belum tentu closing. Kalau closing pun cuma seberapa lah komisinya gitu. Saya manusia, berapa, saya pasti menghitung itu semua kan gitu kan. Jadi masa transisi, masa gejolak saya itu saya juga harus mengovercome itu semua gitu. Yang membuat saya beberapa minggu terakhir ini ya termotivasinya adalah saya merasa ilmu di M3 itu sangat sayang jika harus terhenti di generasi kami gitu. Saya pengen teman-teman juga punya antusias itu, agent-agent sekarang yang sekarang agent saya tahu saya kelak saya percaya kalian pasti akan menjadi seorang leader juga. Saya pengen kalian juga punya cara pikir yang jauh ke depan seperti itu sehingga waktu kita jalan ketemu orang itu udah seperti makanan gitu. Bukan lagi maaf cakap seperti manja-manjaan, aduh saya pusing nih, saya begini nih, jangan lagi gitu kalau memang mau besar gitu. Jadi itu harapan saya. Oke, luar biasa sekali harapannya. Dan berarti fokus kita itu
merekrut sebenarnya ya. Cuman sambil berjalan, ujungnya itu merekrut ya. Membangun tim lah. Benar. Tapi sambil berjalan kita menjadikan personal selling itu untuk wadah sebagai tempat belajar kayak Benar gitu sekali. ya. Dan mempersiapkan kita untuk menjadi seorang leader gitu ya. Karena banyak agent yang lari sana lari sini karena mereka melihat ketidakmampuan seorang leader. Pengennya tanya A, leadernya jawab B gitu. Pusing gitu. Kasih tahu masalah agent itu kasih tahu masalahnya A, leadernya itu kasih B, kasih C, kasih D gitu. Karena leader monotonnya seperti itu gitu. Nah, kalau saya pribadi melihat M3 mengerti semua itu. Mengerti. Kualitasnya udah oke lah ya. Leader M3 tahu ini agent bermasalah di A, bermasalah di B, di C, semua tahu gitu. Cuma yang kurang ya dari saya pribadi juga, saya merasa saya kurangnya itu ya kurang merangkul mereka, kurang perhatiin agent gitu kan. Merasa ya kalian udah seharusnya dewasa gitu. Padahal mental waktu masuk kan beda-beda gitu. Jadi itu yang saya lihat. Mungkin leader-leader kita juga sebenarnya pingin seperti itu ya. Cuman kan kayak ini bisa juga dibilang karena udah comfort zone. Benar. Personal selling udah begitu gilanya, semuanya kan udah terpenuhi gitu. Rasanya. Benar. Dan itu rasanya antusiasnya jadi kayak nggak ada gitu ya. Ya benar. Itu harus diakui, saya juga pribadi mengalami seperti itu. Jadi teman-teman, saya juga mengundang teman-teman untuk kita sama-sama di M3 untuk menciptakan bagaimana yang harapannya Coach Chandra tadi soal itu, menimbulkan antusias kita kembali untuk sama-sama kita kembali membangun tim. Nah paling sederhananya lagi kok, kayak meeting kita lah setiap hari kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kita berharap leader itu benar-benar menjapri agennya masing-masing gitu. Karena kan kalau misalkan dari kantor yang menjapri kayak gitu kan, oh iya gitu, hanya gitu doang gitu. Tapi gimana kalau misalkan ada memang benar-benar dari leader yang datang ke agennya masing-masing untuk misalkan hanya ajak training aja gitu kan. Untuk dia bisa belajar kan sebenarnya. Benar-benar. Ya kadang kita yaitu leader pun kadang bisa merasa kalau saya nge-push agentnya, nanti agentnya entah gimana ya. Nah, iya itu jadi dilema juga loh. Kadang kan leader juga berpikir seperti itu ya kan, seperti kita prospek orang kan. Nanti gini, kadang aku merasa aku juga mikir terlalu jauh kan. Harusnya kalian udah dewasa dong, harus tahu sendiri kapan jadwal meeting, kapan jadwal ini, kapan jadwal itu kan gitu kan. Tapi sekali lagi ya tidak semua agent seperti itu juga gitu. Kita nggak bisa samain semua orang seperti cara pikir saya kan gitu kan. Jadi dari sana saya juga mulai menyadari itu. Dan ketika kita berkaca kepada tim-tim lain gitu kan, mereka itu selalu punya waktu setidak-tidaknya seminggu sekali, ya kan, kumpul hanya untuk sekedar kumpul ngobrol, ya kan, untuk mencari tahu lebih dalam. Mungkin kedekatan-kedekatan seperti ini yang belum tercipta kan. Ya kalau udah makin tercipta mungkin akan lebih enak gitu untuk lebih bangun. Tapi saya percaya M3 bisa. Saya percaya leader kita itu bisa semua. Karena kita udah punya kualitas itu di sini. Ya, dan saya berani garansi kualitas kita sampai detik ini saya masih bisa bilang kita masih yang paling oke gitu. Di antara sepengalaman saya gitu. Dalam hal mengenali karakter orang, dalam hal seperti itu ya gitu ya. Tapi kalau untuk menciptakan suasana tim gitu itu masih belum. Dan inilah PR kita. Atau sebenarnya bisa juga kan tadi mikirnya kan ini kayak mendidik agen itu bukan seperti anak sendiri gitu loh. Karena ini kan orang lain gitu, orang lain jadi tim kita. Kecuali kalau anak mau dimarahin pun gitu kan itu anak kita gitu. Nah kalau di tim kayak gini itu kan kayak tadi Coach Chandra bilang nggak bisa sembarangan, takutnya nanti dia ngerasa tersinggung lah atau apa kan kayak gitu. Nah mungkin itu pikiran itu mungkin bisa juga terjadi karena fokus kita belum ke arah situ tadi yang merekrut itu. Benar. Makanya kita jadi berpikiran seperti itu. Coba memang benar-benar fokus kita kayak penghasilan 52 miliar loh, 52 miliar per itu tahun, hanya bisa didapat dari merekrut. Kalau kita memang udah fokus ke situ ya kan, berarti otomatis kita nggak akan baperan sama sama tadi kayak kita nawarin ke nasabah kan. Benar. 1 nasabah, 2 nasabah, 3 nasabah, next terus 4, 5, 6 terus bahkan merekrut pun harusnya seperti itu jadinya. Ya, harusnya. Oke.
Luar biasa. Nah, ini yang ketiga nih pertanyaannya. Jadi paling sering terjadi yang kayak tadi kan. Ini kalau tadi kan kita udah membahas tentang bagaimana kita memulainya kan. Jadi untuk agen-agen yang baru ini sangat bagus sekali karena udah punya gambaran kan. Kalau kita mau mulai udah punya gambaran. Nah, sekarang agen yang udah pernah memulainya gitu loh. Ini udah pernah memulai, jadi bukan baru lagi berarti dengan kata lain bukan baru. Udah pernah memulai dan sekarang udah dalam kondisi yang bapernya itu. Mati suri lah kita bilang ini. Nah, itu gimana Koy? Kita untuk merestartnya kembali gitu ya. Oke, kalau begitu sederhana tadi yang saya sampaikan kalau masuk semua sebenarnya ini agent udah tahu harus bagaimana. Ya. Ya kan? Satu goal settingnya itu harus gila kalau aku bilang. Harus jauh banget supaya waktu kita jalan ini nggak sakit. Ya, yang kecil-kecil nggak bisa bikin baper lah gitu. Jadi kita udah tahu nih, gua tahu ini bakalan sakit gitu. Kita udah tahu bakalan sakit ya waktu kita jalani sakit ya biasa gitu. Karena goal kita juga kalau dapat rasanya worth it banget kan, gitu kan. Udah bisa sampai gimana kan gitu. Jadi oke, saya mengajak untuk agent yang katakanlah mati suri ya, yang diam gitu. Hidup segan mati tak mau. Ya, udah saatnya kita udah oke. Karena saya bisa kasih tahu, apalagi sejak bencana alam, sejak COVID ini ya. Sejak COVID ini membuat saya lebih menyadari hidup itu ternyata sesingkat itu. Ya kan? Barusan saya terima video yang tentang NK yang kapal selam itu ya kan, ada satu anak kecil yang tidak mau orang tuanya pun bapaknya itu pergi. Kan. Itu saya begitu lihat itu saya langsung merinding, aku langsung bisa merasa ternyata itu adalah momen terakhirnya mereka gitu. Iya, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman coba munculkan lagi kembali momen-momen itu ya kan, gimana kalau kamu berhasil, gimana kalau kamu sukses gitu, betapa bangganya pasangan, anak, orang tua, mertua, siapapun dan teman baik kamu, teman semuanya itu akan sangat luar biasa kan dalam hidup kamu gitu kan. Jadi munculin lagi semangat itu, bahwasanya tidak semua orang mampu menunggu selama itu. Tidak semua orang bisa menunggu selama itu. Jadi saya pengen kasih satu kalimat yang sederhana, go big or go home gitu. Jadi mari kita buat sesuatu yang memang benar-benar gila gitu. Kalau enggak ya udah done gitu, selesai. Gitu. Mungkin itu bisa membantu agent lama ataupun agent baru. Kita munculkan semangatnya lagi gitu ya. Ya, untuk kasih tahu bahwasanya di sini kita udah bisa belajar begitu banyak kejadian ya kan. Yang membuat kadang ya seperti jentikan Thanos hilang gitu kan. Langsung lenyap semua. Kalau kamu nggak memulai dari sekarang, mau kapan lagi kan gitu. Iya benar. Karena kalau udah telat terus lu sukses, mungkin kamu akan hidup dalam penyesalan. Telat sukses, bahkan telat sukses aja lu bisa nyesal seumur hidup. Apalagi belum sukses kan gitu kan. Jadi ini adalah pilihan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mendengarkan video ini ataupun mengikuti Zoom di Monday Inspiration ini, begitu mendengarkan ini, pas udah memang benar-benar muncul kembali, oh tujuannya apa? Saya rasa itu tidak boleh ditunda lagi kan? Ya, benar. Berarti memang ya inilah saatnya gitu. Saat Anda menonton ini kan, berarti ya memang oke, di sini harus mulai lagi. Ya, mulai. Karena itu akan mengalahkan rasa malu kalian ketemu orang. Mengalahkan ketidakpedean kamu ditolak orang, mengalahkan semuanya. Pasti bisa mengalahkan semuanya. Ibaratnya sudah bangun dari mati suri, ini harus benar-benar kayak start lagi. Kalau enggak sekarang ya mati sekalian lah. Supaya jangan ada mati suri yang lainnya lagi ya. Capek banguninnya lama-lama. Berarti kalau mereka misalkan sudah bangun nih, kembali lagi berarti ke langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas. Karena saya yakin teman-teman pasti, sekarang ya pasti termotivasi juga dong ya kan. Pasti. Udah dengar gini. Ya aku pengennya adalah termotivasinya itu bukan
1-2 hari ini gitu. Tapi memang selamanya termotivasinya. Atau besok pagi udah gitu dingin kan. ya. Tiba-tiba masuk film Korea terbaru ya lupa lagi udah gitu lupa. kan. Terdistract sama film Korea gitu. Lucu banget ya. Kesuksesannya Saya sama sukses film karena Korea ya. film Korea. Iya kan kayak setelah Oke. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, kita mau nyapa teman-teman kita yang ada di Zoom nih. Yang di Zoom suaranya mana? Masih ngikutin kita? Coba kita lihat. Kita lihat ada 17 orang nih. Ada. Oke. Pak Ciko paling Pak luar Ciko. biasa ya, yang selalu hadir. Thank you Pak Ciko. Nah, Pak Ciko, tolong dong gimana nih responnya dari pembahasan kita hari ini? Kita mengenai start dan restart. Ya, sebenarnya Pak saya Ciko juga Pak Ciko belum dimunculkan nih. Videonya ada? mungkin saya tidak nyaman ya. Tidak Oh, leluasa, jadi audio aja lah ya. Oke, boleh. Oke, jadi sebetulnya saya sangat terinspirasi sih. Jadi walaupun saya sendiri berpengalaman di sini beberapa waktu, tapi dengan hal-hal seperti ini saya tetap bisa terinspirasi. Jadi banyak dari kata-kata Chandra ini merimain saya tentang begitu banyak hal. Bahwasanya ya kita harus cepat, ya sukses tidak bisa menunggu, dan banyak hal-hal penting yang perlu kita lakukan untuk membuat hidup kita bermakna. Jadi ini juga yang ingin saya tularkan kepada ya orang-orang yang saya rekrut atau kepada tim saya. Bahwasanya kita juga harus menjalani profesi dan hidup kita untuk sesuatu yang luar biasa, untuk tujuan yang lebih gila. Jadi kalau tidak, ya mungkin kita akan selalu nyaman kerja di back office, di belakang meja, kerja sebagai orang gajian. Nah dari dulu, kalau dengar cerita Chandra hari ini yang merimain saya bahwasanya saya dari dulu saya tahu saya orangnya nggak cocok kerja gajian ini. Saya terlalu pintar soalnya, jadi nggak bisa diatur-atur. Ini bercanda ya. Nah, tapi inilah motivasi bagi saya. Jadi apa yang saya lakukan hari ini, saya ingin melakukannya lebih baik lagi. Jadi semoga saya dan tim dan teman-teman lainnya ya bisa berpikir lebih luas, bisa berpikir lebih tinggi dan lebih jauh. Untuk apa? Ya, bukan saja untuk memajukan profesi kita, tapi bagaimana profesi atau kesuksesan kita ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kayaknya komentarnya filosofis sekali ya, tapi itulah yang mau kita capai. Oke lah, Thank you Pak Ciko. Terima kasih. Oke, berarti Pak Ciko udah semangat ini ya. Siap. Ya, tapi memang Coach Ciko selalu semangat kok. Ya, dia adalah salah satu teman baik saya di M3 ya. Dia termasuk leader yang cukup semangat lah. Setiap hari teman-teman juga sering menyaksikan Coach Ciko di meeting-meeting kita. Ya, benar. Luar biasa sekali nih Coach Ciko. Karena saya berpikir kalau tidak saya siapa lagi kan? Semoga semua orang juga begitu. Itu pikiran yang sangat mulia Coach Ciko. Oke, terima kasih. Pak Ciko. Oke, teman-teman yang lain ada mau ngasih tanggapan atau pertanyaan juga boleh sebenarnya. Untuk agen-agen yang udah join atau leader-leader, kalau mau ngasih tanggapan, dipersilahkan. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pak Heri. Ya, thank you ya Pak Chandra dengan El hari ini topiknya yang dibahas itu luar biasa sekali. Jadi ini adalah sebuah basic yang bagi setiap agen itu kalau kita bisa ikuti acara hari ini. Banyak orang merasakan bahwasanya seseorang mencapai prestasi itu karena ada suatu hal yang luar biasa dalam orang itu. Yang pasti memang iya. Tapi justru orang yang luar biasa itu mengerjakan bukan hal-hal yang sangat luar biasa sekali, tapi adalah hal-hal biasa yang bisa dilakukan orang-orang biasa, namun mereka tetap persisten. Jadi Chandra udah kasih contoh yang sangat konkret ya. Banyak orang di tengah jalan itu di 1, 2, 3, 4, 5 dia udah berhenti gitu. Kenapa ada orang yang bisa sukses? Bukan berarti orang yang sukses itu adalah orang yang sempurna gitu. Dia ketemu orang asal ketemu orang closing, Kita kan lihat seseorang, contoh banyak agen yang kalau ke kantor lihat Chandra datang ke kantor kan bawa case ya. Itu yang dia bawa kan yang sudah closing, yang tidak closing kan nggak dibawa.
Yang nggak close kan yang nasabah yang menolak kan nggak dikasih tahu gitu. Jadi orang merasa bahwasanya wah Chandra itu super sekali ya. Sebenarnya yang super adalah mentalnya Chandra ketika yang kita harus pelajari dari setiap agent, dan ini bukan cerita agent aja ya, kita semua, bahwasanya itu bukan sesuatu hal yang hebat karena skill itu terbentuk karena apa? Justru karena tidak berhenti mencoba. Dan memang kita selalu sharing bahwasanya kita ikut training, kita belajar banyak di training, kita kasih teknik-teknik, kita kasih handle objection yang bagus dan bagaimana cara segala macam. Tapi kalau kita tidak pernah pakai, itu tidak akan menjadi suatu yang menjadi bekal dari kita untuk ketemu orang lain lagi gitu. Tidak mendaging gitu, tidak menjadi daging gitu. Artinya adalah justru pengalaman di lapangan itulah yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Bahkan banyak sekali saya percaya yang seperti Chandra, walaupun kadang-kadang dia ambil 1-2 hal, kalau saya perhatiin adalah Chandra kalau belajar itu dia begitu ada sesuatu yang menarik dan langsung jadi gak lengket. Dan memang setiap orang kan seperti itu ya. Kita ikut sebuah seminar, kita ikut sebuah training. Tidak semua hal sepanjang pembahasan di training dan seminar itu kita ambil semua. Tidak mungkin kita serap semua. Tapi ada 1-2 hal yang membuat kita terinspirasi dan itu menjadi daya pendorong kita. Namun ilmu yang ada itu bukan hanya itu. Justru yang paling banyak itu adalah ketika melakukan. Di lapangan itulah membuat kita menjadi dewasa. Di lapangan itulah membuat kita menjadi memahami. Contoh banyak orang bilang kan banyak sekali agen selalu tanya. Kita kalau mau mulai bicara itu bagaimana? Kalau udah ketemu sama nasabah, udah jelasin mau closing gimana cara bukanya. Sebenarnya itu semua kita ajarin pun sebagai sehebat apapun kita kasih, kalau Anda tidak di lapangan, tidak gunakan, bukan tidak gunakan, tidak coba ketemu dengan nasabah, maka percuma. Dan itu satu hal yang sangat realistis ya bagi teman-teman. Jadi teman-teman kalau Anda masih ditolak cuma 5 orang, 10 orang, 20 orang, ya nggak apa-apa kan gitu. Itu adalah sebuah proses. Itu adalah harga yang harus kita bayar. Untuk apa? Nah, untuk big dream-nya kita tadi yang tadi Chandra bilang. Kalau kita merasakan bahwasanya bisnis ini bisa membawakan kita sebuah pencapaian yang luar biasa. Berapa angka Anda? Jangan angka yang terlalu kecil. Jadi kita harus hargai diri kita dengan sebuah angka yang memang itu loh angkanya kita. Dan kalau angka itu besar, teman-teman jangan bayar dengan murah gitu. Kita mau sesuatu yang mahal, kita mau sesuatu yang hebat, kita mau income ratusan juta, miliaran rupiah per bulan, tapi ketika kita hanya ditolak 1-2 kasus saja, 1-2 nasabah, kita bayar dengan murah loh itu artinya. 1-2 nasabah saja juga sudah membuat kita tumbang. Jadi impian yang ratusan juta per bulan itu, miliaran rupiah per bulan itu begitu gampang habis gitu. Jadi harusnya bagi kita adalah, saya percaya kalau Anda tanya ya teman-teman, siapapun yang Anda tanya orang yang sukses di bisnis asuransi jiwa, kuncinya ya ini aja gitu. Ketika di lapangan itu mereka tidak berhenti terus. Dan tadi Chandra juga ada pesan pada kita semua ya, artinya adalah kita entry, kita punya banyak sekali resources yang bagus. Yang penting adalah teman-teman bersedia untuk membuat diri Anda untuk jadi sukses kan. Jadi bahan-bahan sukses itu sudah ada gitu. Tinggal kita ini mau jadi bahannya atau kita hanya jadi penonton. Kalau kita mau jadi bahannya, cobalah ya. Kadang-kadang memang kita perlu, jangan terlalu pandai gitu. Kosongkan diri kita seperti gelas kosong yang siap diisi. Nah, ketika itu diisi menjadi, maka kita akan nikmati hasilnya. Saya rasa ini dari saya ya. Thank you Chandra. Thank you. Sharing hari ini sangat inspiratif sekali, juga El ya. Semoga El ini juga satu start yang luar biasa. Sesi hari ini menjadi momentum bagi El. Oke, demikian. Thank you. Oke, terima kasih Pak Heri. Seperti yang Pak Heri bilang tadi ya, ini kita itu
menjadi gelas kosong dulu gitu ya. Maksudnya kalau belum terkontaminasi tadi yang kita Ya, bilang kan. lebih Kita gampang sih sebenarnya jujur. disterilkan dulu. Kalau udah benar-benar steril, nah Itu akan lebih gampang. lebih gampang untuk menjalankannya ya. Benar. Oke. Baik teman-teman, ada lagi yang mau kasih masukan atau pengalaman juga boleh, pengalamannya gimana, pertanyaan juga boleh, yang bisa menginspirasi kita semua ya, karena kan ini Monday Inspiration. Jadi teman-teman juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke? Langsung saja kok kalau gitu. Gimana? Di akhir kata Ko Chandra mau menyampaikan apa nih buat kita semuanya yang menyaksikan ini? Ya paling itu yang bisa saya kasih tahu ya, waktu itu nggak bisa menunggu ya. Kadang kita nanti bilang nanti deh kalau corona berakhir, nanti deh 2022 ya kan. Kita selalu suka seperti itu. Nanti deh kalau ini nanti gitu-gitu. Jadi yang saya pengen kasih tahu ya just do it lah, lakukan sekarang dan itu lu lakuin sekarang gitu. Bukan nunggu corona selesai, bukan nunggu tahun baru, bukan nunggu habis ulang tahun, habis saya umur 30, katanya umur 29 bawa sial dan segala macamnya ya. Jadi jangan pikirkan itu lagi, lakukan sekarang. Jalan gitu. Itu udah. Saat Anda mendengarkan ini berarti saatnya sekarang harus dilakukan. Ya, benar. Baiklah kalau gitu. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya ataupun mau sharing, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di Monday Inspiration. Terima kasih juga, ini ada banyak ya. Ada Pak Tan. Halo Pak Tan. Halo Pak Tan. Oh ya, biasanya kalau Pak Tan join ini rasanya sia-sia kalau kita tidak mendengarkan Pak Tan yang sharing. Saya jadi pendengar hari ini. Gimana? Gimana Pak Tan? Jadi pendengar yang baik. Oh, iya tadi saya ngelihat Pak Tan ada mengikutin dari awal. Ya, cuman saya nggak nyalakan video, tapi saya dengar kok dari awal. Oke. Jadi hari ini kan karena ada dua alasan saya join. Satu, judulnya menarik. Kedua, ini show-nya terakhir Pak El. Jadi saya sampaikan juga selamat ya. Jadi selamat, semoga berhasil di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Tan. Ya, mau kasih sedikit komentar? Boleh Pak Tan. Jadi saya dengar tadi muncul satu teringat gitu ya, bahwa kita menjual, kita itu perlu juga tahu kenapa orang membeli. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah reason for buying. Reason for buying itu artinya mengapa orang beli. Kalau saya jual sesuatu, saya harus tahu apakah dia karena kebutuhan, karena dia mau jaga image, atau memang dia itu karena saya kenal dengan penjual. Itu saya ada daftarnya, itu banyak ya, ada sampai mungkin puluhan sebab orang beli. Contoh yang diberikan oleh Pak Chandra tadi, dia tolak, terus Anda diam sebentar, akhirnya dia beli gitu ya. Ini yang kita nggak tahu. Sampai sekarang mungkin kalau Pak Chandra mau ketemu orang itu lagi, tanya, dulu kenapa Bapak atau Ibu beli ya? Padahal di awal sudah tolak gitu. Nah itu jadi pasti ada alasannya. Apapun alasannya, yang penting kan dia closing kan gitu kan. Nah, jadi banyak alasan. Jadi sekedar sharing aja. Kalau kita mau menjual, kita harus tahu mengapa orang beli. Ya. Ada yang tadi saya bilang, ada yang image, ada yang karena takut, ada yang khawatir, ada yang karena senang dia beli, macam-macam. Itu namanya emotional buying. Nah, emotional buying itu dia beli bukan karena dia butuh saja, tapi karena dia punya perasaan, dia punya emosi. Kalau beli insurance itu menurut saya itu banyak orang khawatir, takut nanti kalau ada apa-apa dia nggak ini. Ya, juga ada yang beli karena seganlah ini anak siapa, seganlah ini saudara, seganlah ini siapa gitu ya. Itu
bisa aja, karena tadi saya juga catat di sini bahwa ini menjual itu adalah seni, menjual itu seni. Kita itu nggak tahu sebetulnya apa yang kenapa mereka beli, itu kita nggak tahu. Terus dari judulnya Start and Restart, kalau saya nggak salah tangkap adalah kita ini kalau misalnya selama ini cara yang kita pakai ini belum kalau saya bilang sempurna lah, tidak efektif ya. Kita restart itu sih oke aja. Saya selalu bilang kalau kita mau restart sesuatu itu bisa nggak pakai cara yang lain. Ya, di M3 ini ada 1 minggu 2 kali kita dengarkan ada sales teknik ya, sales klinik ya, ada kemudian ada inspiration dan lain sebagainya. Jadi kita coba dengarkan selama ini cara yang saya pakai itu gimana. Mengulangi, jangan takut gagal itu boleh aja. Namun kalau mau mengulangi, coba cara yang baru. Nah, ini selalu saya sarankan kepada peserta saya. Cara yang lama kalau tidak efektif, ada nggak cara yang baru gitu? Coba aja nggak apa-apa. Kenapa? Nah, saya tadi juga tertarik sama satu komentarnya, kalau nggak salah abang iparnya Pak Chandra bilang, menemukan sebanyak mungkin orang yang menolak. Nah, dari situ ya kita bisa tahu kenapa Anda itu. Nah, setelah itu Anda coba dengan cara yang baru. Dia coba dengan cara yang baru itu bukan hanya sekedar motivasi, tapi di dalam pemecahan masalah itu juga perlu. Saya kalau tidak coba dengan cara yang baru, saya nggak tahu. Ternyata selama ini, cara yang saya pakai selama ini tidak efektif. Sampai saya coba cara yang baru saya tahu, oh dulu ternyata saya nggak boleh begitu. Nah, saya nggak boleh gitu. Jadi, baik berhasil, atau prospecting maupun gagal, semuanya perlu tahu alasannya. Kalau jadi beli pun, mungkin kalau udah sign semua, udah tanda tangan semua application dan sebagainya, udah bayar premi, mungkin Anda boleh sambil sedikit ya waktu santai tanya, Pak, Bu, kalau saya boleh tahu, hari itu kenapa beli gitu ya? Padahal awalnya sudah tolak gitu. Kalau yang kenal ya boleh tanya ya. Kenapa? Kita mau tahu kenapa orang beli. Orang kalau nggak beli pun katanya. Ini yang selalu saya bilang, kalau Anda gagal, itu jangan pulang dengan tangan kosong. Sudah prospek, sudah follow up, sekali, 2 kali, 6 kali, 7 kali gagal. Waktu Anda mau menyerah, terakhir Anda jumpa dia, bilang sama dia, Pak, Bu, sebenarnya boleh nggak saya tahu kenapa Bapak, Ibu tidak beli? Nanti biar saya bisa tulis di laporan saya kepada atasan saya. Ya, bohong sedikit lah nggak apa-apa ya, karena saya juga ingin tahu kenapa saya gagal. Ini adalah pertanyaan sangat bagus, bukan hanya tahu kenapa saya gagal aja, tapi ini juga bisa membuat calon pembeli tadi itu ada sedikit, kalau dia tunjukkan empati, dia bilang, bukan begitu, bukan saya tolak kamu karena ini. Nah, itu baru alasan sebenarnya bisa keluar dari mulut dia itu. Nah, itu alasan yang sebenarnya, kalau udah Anda dapat, berarti harapan itu masih tetap ada. Nah, seperti itu ya. Jadi oke lah, hari ini pun sudah jam 7.16, saya nggak banyak lebar lagi. Mudah-mudahan yang saya sharing itu mungkin bisa ini. Nah ini Joseph ada sedikit, boleh nggak ya melalui kesempatan ini mau dia ucapkan sesuatu kepada Pak El? Boleh. Ya silakan, Seth. El, untuk Pak El, selamat menempuh karir yang baru ya. Oke, terima kasih Yosef. Ya, ada sehat-sehat terus ya, Sep. Buat aku ada kenangan-kenangan tersendiri dengan El. Ya, kita sering nyanyi-nyanyi bareng di kantor. Nyanyi bareng di kantor. Terus tahun lalu waktu acara Imlek itu yang ada pohon angpau itu sebelum COVID itu, dan tahun lalu aku IG live ada ikut juga dengar yang ngomong lagu itu. Ya benar. Thank you. Itu aja lah. Oke, terima kasih Sep. Sehat-sehat ya Sep. Sampai ketemu lagi. Ya, jadi sekalian welcome saudara Friendly lah ya. Jadi saya juga belum pernah lihat ya. Jadi untuk sebagai pengganti Pak El, semoga
bisa berhasil di entry kerjasama ya dengan semua ini ya, semua semua leaders, semua agent. Oke, saya situ aja. Oke. Pak El, sudah cukup dari saya. Terima kasih Pak Oke, Chandra. terima kasih. Terima Pak kasih Chandra Pak ini Tan. satu apresiasi ya, ini rajin sekali posting di Instagram. Saya kira itu sangat bagus sekali ya. Itu konsisten itu Anda lakukan itu sangat bagus. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Pak Tan. Jadi inilah pentingnya kita saling sharing ya Ko. Tadi kita udah nyampaikan gimana beli karena ini, beli karena itu, ternyata ada namanya emotional buy. Ya, emotional buying. Kalau kita nggak suruh Pak Tan ngomong, kita nggak tahu itu namanya. Ya, benar. Oke, makasih buat Pak Tan sekali lagi. Ya. Oke. Oke. Itu menjadi penutup yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, karena sudah waktunya dan teman-teman juga sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan, kami undur diri dari Monday Inspiration. Sampai ketemu di Monday Inspiration selanjutnya. Bye-bye.